Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar, angkatan 2022. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang materi ketiga, yaitu tahapan komunikasi, proses pembentukan bunyi, dan transkripsi fonetis. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi tahapan komunikasi. Sebagai bahan mentah, media atau substansi bahasa, bunyi itu menampak pada peristiwa komunikasi dengan bahasa lisan. Ketika seseorang, yaitu pembicara orang pertama, selanjutnya disebut O1, menyampaikan maksud kepada orang lain, yaitu pendengar orang kedua, selanjutnya disebut O2. Yang menampak adalah pembicara mengucapkan serangkaian bunyi yang bisa didengar. Rangkaian bunyi yang mengandung makna, yaitu maksud tertentu tersebut dari produksi oleh alat ucap pembicara dan keluar dalam bentuk gelombang-gelombang bunyi di udara bebas yang selanjutnya ditangkap oleh alat pendengar sehingga bisa didengar oleh serangkaian bunyi. Bunyi yang didengar tersebut kemudian menjadi sedemikian rupa hingga menjadi bunyi yang mengandung makna atau maksud sesuai dengan tujuan komunikasi. Tahapan komunikasi terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan linguistik yaitu pembicara. 2. Tahapan fisiologis. 3. Tahapan akustis. 4. Tahapan fisiologis. 5. Tahapan linguistik yaitu pendengar. Namun, yang menjadi cakupan dalam fonologi hanya 1. Tahapan fisiologis, tahapan ketika pembicara menghasilkan bunyi. Pada tahapan ini, setelah gagasan tersusun dalam otak dalam proses linguistik, kemudian otak mengaktifkan saraf motoris dan mengirimkan perintah dalam bentuk rangsangan-rangsangan ke otot-otot alat ucap. Atas perintah ini, alat ucap mengadakan gerakan-gerakan sedemikian rupa sehingga memunculkan perubahan tekanan udara di sekelilingnya yang berpotensi menimbulkan fonasi. Fungsi transmisi otak inilah yang berada dalam tahapan fisiologis. 2. Tahapan akustis. Tahapan ketika gelombang bunyi bergerak dari alat ucap pembicara menuju ke alat dengar pendengar. Perubahan tekanan udara yang diakibatkan oleh gerakan alat ucap pada tahap fisiologis tadi menimbulkan gelombang bunyi yang merambat keluar dari alat ucap pembicara oleh hantaran udara menuju ke alat dengar pendengar. Posisi gelombang bunyi yang berada di antara alat ucap pembicara dan alat dengar pendengar ini disebut tahap akustis. 3. Tahapan fisiologis. Tahapan ketika gelombang bunyi didengar oleh alat pendengar sebagai gelombang bunyi yang berjalan melalui udara tersebut merambat ke dalam alat dengar pendengar sehingga merangsang saraf sensoris yang dikendalikan oleh otak. Hal ini masuk ke dalam tahap fisiologis. Mengapa tahap linguistik tidak termasuk dalam fonetik? Karena tahap linguistik sudah menyangkut kajian neurologi, khususnya neurolinguistik. Dalam tahap linguistik pembicara mengalami tahapan pemilihan unsur kebahasaan. Materi selanjutnya yaitu proses pembentukan bunyi. Menurut Mas Nur, tahun 2018, macam-macam bunyi, termasuk bunyi bahasa, pada dasarnya adalah getaran atas benda apa saja karena adanya energi yang bekerja. Getaran ini disadari sebagai bunyi apabila getaran itu cukup kuat dan dihantarkan ke alat dengar oleh udara sekitar. Proses pembentukan bunyi bahasa juga demikian. Sumber energi utamanya adalah arus udara yang mengalir dari paru-paru. Getaran-getaran itu timbul pada pita suara sebagai akibat tekanan arus udara yang dibarengi dengan gerakan alat-alat ucap sedemikian rupa sehingga menimbulkan perbedaan
perubahan rongga udara yang terdapat dalam mulut dan hidung. Sarana utama yang berperan dalam proses pembentukan bunyi bahasa yaitu 1. Arus udara. Arus udara yang menjadi sumber pembentukan bunyi bahasa merupakan hasil kerja alat atau organ tubuh yang dikendalikan oleh otot-otot tertentu atas perintah saraf-saraf otak. Dengan demikian, arus udara ini tidak muncul dengan sendirinya, tetapi diciptakan atas perintah saraf-saraf otak tertentu. Apakah arus udara menuju keluar dari paru-paru atau arus udara agresif, atau arus udara ke dalam atau menuju paru-paru yang biasa disebut arus udara ingresif. 2. Pita suara. Pita suara merupakan sumber bunyi. Ia bergetar atau digetarkan oleh udara yang keluar atau masuk paru-paru. Pita suara terletak dalam kerongkongan atau laring, dalam posisi mendapat dari muka yang biasa disebut anterior, ke belakang yang biasa disebut posterior. Bergetarnya pita suara dengan cara membuka dan menutup. Lubang pada pita suara itu disebut glotis. 3. Alat-alat ucap organ-organ tubuh yang dipergunakan sebagai alat ucap dibagi menjadi 3 komponen yaitu 1. Komponen supraglotal, 2. Komponen laring, 3. Komponen subglotal. Materi selanjutnya yaitu transkripsi fonetis. Transkripsi fonetis adalah perekaman bunyi dalam bentuk lambang tulis, lambang bunyi atau lambang fonetis yang biasa disebut phonetic symbol. Yang sering dipakai adalah lambang bunyi yang ditetapkan oleh The International Phonetic Association atau yang biasa disingkat dengan IPA, yaitu Persatuan Para Guru Bahasa yang berdiri sejak akhir abad ke-19, yang didirikan untuk mempopulerkan metode baru dalam pengajaran bahasa pada bahasa yang lebih menekankan pada pengajaran bahasa lisan. Itulah tadi pemaparan materi dari saya pribadi. Saya memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata-kata dalam pemaparan materi tadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tetapi sebelumnya saya disuruh membuat video berdurasi kurang lebih 10 menit. Tetapi sepertinya video saya tidak cukup 10 menit karena di dalam kalimat itu terdapat kata kurang lebih 10 menit. Jadi boleh kurang, boleh lebih. Mungkin saya mengambil kata kurangnya tidak sampai 10 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.